Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Syah. Saya dari Teknik Elektro kelas B. Ingin menjelaskan tentang apa itu elektronika. Elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Adapun jenis-jenis komponen dari elektro terdapat resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Suatu nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasa diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Jenis-jenis resistor diantaranya adalah resistor yang nilainya tetap, resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor atau potensioner. 3. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan PTC, Positive Temperature Coefficient, dan NTC, Negative Temperature Coefficient. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi ataupun muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada rectifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Jenis-jenis kapasitor diantaranya adalah 1. Kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas atau kapasitor biasa. 2. Kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. 3. Kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut variabel kapasitor. 3. Induktor. Induktor disebut juga dengan coil, kumparan, dalam komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Jenis-jenis induktor diantaranya adalah 1. Induktor yang nilainya tetap. 2. Induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan coil variabel. D. Atau yang kelima, dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantar arus listrik satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari 2 elektroda yaitu anoda dan katoda. Jenis-jenis dioda diantaranya adalah 1. Dioda penyearah, 2. Dioda Zener, 3. LED, 4. Dioda foto, 5. SCR atau Silicon Control Rectifier, 6. Dioda laser. Transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan sangat penting dalam elektronik modern saat ini. Transistor terdiri dari 3 terminal kaki yaitu base, emitter, dan kolektor. Berdasarkan strukturnya, transistor dari 2 jenis tipe struktur yaitu PNP dan NPN. Yang keenam, IC atau Integrated Circuit.
adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari berkaki 3 hingga ratusan kaki. Yang ketujuh, saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Jumper. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya yang memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik yang untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah mengotak-atik rangkaian. Dan adapun breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototype tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan breadboard, komponen-komponen elektronika yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian lain. Breadboard umumnya terbuat dari plastik dengan lubang-lubang di atasnya. Lubang-lubang pada breadboard diatur sedemikian rupa bentuk pola sesuai dengan pola jaringan koneksi di dalamnya. Itu saja penjelasan dari saya tentang apa itu elektronika dan komponen-komponen dari elektronika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.